Guys, kami dari kelompok 5, kelas 4C, Universitas Widyagama, jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini kami akan wawancara mengenai usaha yaitu Lapis Labu Samarinda. Baik, kenalkan nama saya Angelica Ferencia Ilen. Saya Natasha Kolideatri Maharani. Saya Kirana. Saya Iske Masangka. Baik, selamat siang Ibu. Di sini kami sudah bersama owner Lapis Labu, yaitu sebelumnya silakan perkenalkan nama Ibu. Nama saya Oktivani Puji Fitriani, biasa dipanggil dengan Fani. Oke, baik Bu. Di sini kami dikasih tugas tentang mencari produk khas Samarinda dan kami memilih yaitu produk Ibu sendiri. Nah, lalu kami diberi tugas lagi itu mewawancarai owner Lapis Labu Samarinda. Jadi di sini kami mewawancarai Ibu tentang usaha Ibu nih. Nah, pertama itu apa alasan Ibu memilih labu sebagai bahan dasar kue Ibu? Karena kenapa memilih labu kuning? Karena labu kuning menurut saya itu sebagai salah satu kearifan lokal yang bisa mempersatukan antar suku-suku yang ada di Kalimantan Timur gitu ya khususnya. Kenapa? Karena pada saat saya bertugas di Kutai Kartanegara itu setiap kali ada kegiatan-kegiatan, ada event-event keagamaan, kemudian pemerintahan, kemudian acara-acara di kampung gitu, itu hampir yang namanya suguhan labu kuning tuh nggak pernah ketinggalan. Mau sayur labu, kue dari labu itu pasti selalu nongol gitu. Itu yang pertama. Selain itu labu kuning itu juga mudah sekali ditanam di tanah yang ada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Dibuang aja bijinya, insya Allah tumbuh labunya. Selain itu labu juga merupakan salah satu pangan lokal gitu ya, pangan lokal yang bisa jadi potensi pertanian yang ada di wilayah Samarinda khususnya Kalimantan Timur. Baik Bu. Lalu apa alasan Ibu memilih jual kue lapis? Bisa kan ada yang lain gitu Bu, misalkan kayak produk misalkan kecantikan atau segala macam. Kenapa Ibu memilih jual kue lapis? Kue lapis labu. Karena waktu membangun, maksudnya waktu pertama kali bikin kue lapis labu ini, saya mikirnya bosen ya setiap kali orang kita mau cari oleh-oleh itu selalu yang kita bawa selalu amplang gitu kan ya. Jadi saat itu saya searching kira-kira kue apa ya yang bisa dibikin yang memanfaatkan potensi pertanian lokal yang ada di wilayah sini gitu ya, yang bisa kita create untuk jadi kue. Jadi kuenya itu bisa harganya lebih gitu ya, maksudnya bisa untuk buah tangan ataupun oleh-oleh dari kota Samarinda. Akhirnya jadilah cake labu kuning ini. Berarti mulai usaha Ibu ini dari tahun berapa? Usaha Lapis Labu Samarinda ini dimulai dari tahun 2016 akhir. Di sekitar Oktober, November, Desember. Berarti cukup lama ya Bu? Iya, lumayan lama. Saya Kirana. Saya di sini akan menanyakan kepada Bu Oktaviani. Ibu, kalau boleh tahu penjualan kue lapis labu Ibu ini penjualannya melalui online atau offline juga? Oke, untuk penjualan kek lapis labu ini online dan offline gitu ya. Saya jual offline-nya ya seperti yang di depan, outlet kecil atau etalase kecil yang kita siapkan di teras. Kemudian yang offline-nya melalui WA, melalui Instagram, melalui Facebook, kemudian tersedia juga di marketplace atau pasar online gitu ya, seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood, ya itu ada di sana semuanya. Jadi bisa dibeli kapan aja selama tokonya buka. Oh, baik Ibu. Kalau gitu yang beli itu kebanyakan ibu-ibu atau random semua orang yang main medsos? Sebetulnya kalau yang beli random sih, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak juga ada. Cuman emang pasar kami atau apa ya,
segmennya kan emang untuk lebih dikhususkan untuk ibu-ibu dengan yang berpenghasilan dengan usia 25 tahun sampai 45 sampai 50 tahun gitu. Jadi tapi ternyata banyak juga yang di luar itu. Maksudnya yang di usianya di bawah itu juga ada, usianya yang di atas itu juga ada yang beli ke sini. Kalau gitu boleh tanya lagi Bu, mohon maaf Ibu, ini kan Ibu jual kue labu. Apakah labunya ini ada kerjasama dengan petani atau ngambil dari pasar aja Bu? Untuk saat ini sih kami ngambil dari pasar. Kenapa? Karena udah bekerja sama atau bermitra dengan beberapa petani langsung, itu justru labu yang dikirim mungkin di awal bagus, tapi dengan berjalannya waktu itu malah nggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Kadang labunya random, ada yang tua, ada yang muda dikirim semuanya. Karena kalau petani itu kan mikirnya mereka nggak mikir Kualitasnya. yang bagus ya. Yang penting kan pokoknya sekali panen ya udah, mau tua mau muda kan mereka panen semuanya. Gitu. Jadi kita lebih banyak ke pasar, kadang ke tengkulak, yang atau pengepul labu. Jadi kita bisa pilih yang mana yang akan kita pakai. Oke. Gantian, Kak. Mohon maaf sebelumnya Bu, kalau untuk modal awalnya dan misalnya dalam 50 kotak berapa ya omsetnya? Nah, kami kalau modal awal tuh nggak ngitung 50 kotak gitu kan, karena di awal kami jualan itu modal awalnya mungkin sekitar berapa ya, 100.000 kali ya, 100.000 itu untuk beli bahan. Jadi bahannya misalkan beli labunya 1 biji, kemudian beli gulanya 1 kilo, kemudian beli telurnya 1 piring, kemudian beli tepungnya 1 kilo. Saat itu kan memang semuanya masih murah semuanya ya di 2016. Jadi modal awalnya itu paling sekitar 100 sampai 200.000 aja. Sedangkan peralatan pakai yang kita punya di rumah. Pakai kompor biasa, ovennya juga oven tangkring, oven hock itu, kemudian pakai mixer Philips yang biasanya dipakai ibu-ibu di rumah itu, sama blender. Loyangnya juga loyang biasa yang ukuran di awal 26 kali 10 sih loyangnya. Itu cuman punya 4 biji aja, itu yang di awal. Jadi kalau misalkan sekarang kalau 50 kotak saya nggak ngitung kalau 50 kotak itu modalnya berapa, karena kalau sekarang itu kan gini, dari hasil penjualan selama ini keuntungannya selain dipakai untuk gaji karyawan, itu juga kami sisihkan untuk nambah modal gitu. Jadi keuntungan yang kami dapatkan bisa untuk beli kemasan, bisa untuk nambah pembelian bahan baku, bisa untuk nambah pembelian alat produksi gitu. Jadi kalau 50 kotak kita enggak ngitung inian ya. Karena di awal usaha nggak langsung besar gitu. Semuanya juga saya kerjakan sendiri dari nol. Oh ya Bu, untuk keuntungannya dalam satu kotak itu berapa ya kira-kira? Keuntungan dari satu kotak paling sekitar 30 sampai 20%. Tapi itu belum dipotong biaya yang lain-lain juga. Terima kasih banyak Bu atas waktunya dan ilmunya. Semoga berkah untuk kita semua Bu. Amin, amin, amin.